Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Rabb penguasa dan pemilik alam semesta. Rasa syukur yang selalu kita limpahkan atas segala nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga. Rabb yang telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk memanen kehidupan akhirat. Rabb yang telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Rabb yang telah memberi petunjuk kepada para hamba untuk berbekal diri dengan ketaatan dan amal soleh dalam kehidupan dunia fana ini sebelum datangnya panggilan kematian. Salawat dan salam kepada kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia pilihannya, Nabi dan Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dan mencari petunjuk dengan jalannya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kunci pintu surga. Pembahasan ini sebenarnya secara khusus ditujukan untuk para wanita muslimah, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita bahas pada majelis kesempatan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan hari ini bisa ditularkan, bisa diajarkan, diberitahukan kepada keluarga kita, khususnya istri-istri kita, anak-anak wanita kita, akan kunci pintu surga yang akan mereka bawa untuk menjelang kehidupan hari akhir, yang akan menjadi pelindung dan menyebabkan mereka memasuki surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu jami'an. Surga adalah idaman dan harapan setiap orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Surga adalah merupakan akhir perjalanan bagi semua orang yang taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagi seorang muslimah secara khusus, perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang nanti akan kita baca bersama, bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jangan suudzon dulu, jangan berburuk sangka dahulu. Nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa sebabnya. Dan dinyatakan bahwasanya kebanyakan penghuni api neraka adalah wanita. Maka dari itu di sini mengetahui kunci surga oleh seorang muslimah secara khusus merupakan perkara yang sangat penting. Dengan meraih kunci ini berarti dia termasuk ke dalam golongan para wanita penghuni surga dan selamat menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merangkum kunci surga ini bagi para wanita muslimah dalam 4 perkara. Yang pertama adalah apa? Menjaga sholat 5 waktu, sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, kesucian dirinya. Yang keempat,
mentaati suaminya. Sebagaimana 4 perkara ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seseorang wanita bisa menjaga sholat fardu yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berpuasa pada bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, apalagi setelah bisa menunaikan ibadah sholat fardu yang wajib yang 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah, ditambah dengan melakukan amalan-amalan nawafil, kemudian setelah melaksanakan puasa yang wajib ditambah dengan melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, kemudian wahasanat farjaha, bisa menjadi wanita yang menjaga kesucian, kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, mentaati suaminya. Apa janji Allah kepada wanita yang memiliki 4 ciri seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Dipersilahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya melalui pintu mana saja yang dia inginkan, yang dia pilih. Semuanya terbuka. Allah persilahkan untuk dia memasuki surganya, dan Allah bukakan, Allah sambut wanita yang seperti ini dengan dibuka seluruh pintu surga dan dipersilahkan untuk masuk, memilih dari jalan pintu mana saja yang dia inginkan. Sebuah keutamaan yang sangat besar dan sangat agung sekali. Saudara sekalian, satu hal yang dapat kita petik dari sabda Nabi Muhammad SAW yang baru saja dibacakan atau baru saja kita baca bersama adalah bahwa beliau SAW dalam hadis ini hanya menyebutkan perkara-perkara yang masuk dalam jangkauan wanita muslimah. Sungguh adil Tabaraka wa Ta'ala yang telah bersabda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan jiwa manusia, jiwa seorang hamba lebih dari kemampuan yang dia miliki. Makanya perlu kita ingat, Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang akan menyebabkan wanita muslimah masuk ke surga, dan perkara-perkara tersebut masuk ke dalam jangkauan wanita muslimah, dan tidak mungkin ada seorang pun dari wanita muslimah yang tidak bisa melaksanakannya. Insya Allah bisa, dan pasti bisa. Dan seorang wanita muslimah mampu melaksanakannya tanpa tergantung kepada orang lain dalam permasalahan pelaksanaan 4 perkara ini, atau bergantung kepada suaminya. Dan di sini Rasulullah SAW tidak menyinggung tentang permasalahan haji, karena pelaksanaan ibadah haji ini oleh seorang wanita muslimah bergantung kepada satu perkara yang mungkin tidak dimilikinya. Mungkin tidak tersedianya bekal haji, atau mungkin tidak adanya mahram yang bisa mengantarnya untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan wanita muslimah, salah satu kemampuan atau dianggap mampu dan bisa untuk melaksanakan ibadah haji, kan perintah ibadah haji liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan, sehat badannya, memiliki bekal untuk perjalanan selama ibadah haji, ada tinggalan untuk keluarganya. Mungkin ada seorang wanita yang memiliki harta lebih, memiliki kemampuan secara materi untuk menunaikan ibadah haji, bahkan mungkin menghajikan 20 orang bisa, tapi dia tidak memiliki mahram yang bisa mengantarnya untuk menunaikan ibadah haji. Maka di sini belum bisa dikatakan sebagai
orang yang mampu, karena syarat untuk wanita secara khusus dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah dia memiliki materi, kesehatan badan, kemampuan, tahu tentang bagaimana amalan haji yang dituntun oleh Rasulullah, harus adanya seorang mahram yang menemani untuk menunaikan ibadah haji. Ini yang akan menyebabkan hajinya sempurna. Seperti diceritakan dalam hadis Nabi, ada seorang yang telah terdaftar dalam catatan pasukan Nabi yang akan dikirim untuk berjihad. Kemudian orang ini bertanya dan memberitakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah tercatat di dalam pasukan jihadmu, tapi istri saya tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Dijawab oleh Rasulullah SAW, temani istrimu untuk menunaikan ibadah haji. Padahal sudah terdaftar di dalam catatan pasukan Rasulullah yang akan berjihad. Rasulullah perintahkan dia untuk keluar menemani istrinya sebagai mahramnya untuk menunaikan ibadah haji. Ini menunjukkan pentingnya mahram dalam perkara wanita yang akan menunaikan ibadah haji, apalagi yang akan melakukan bepergian. Tujuannya apa? Untuk menjaga, melindungi, memuliakan kehormatannya. Ini yang banyak manusia tidak tahu tentang pentingnya mahram, syariat mahram di dalam Islam. Kemudian Rasulullah juga tidak menyinggung zakat dalam hadis ini, karena zakat ini perkaranya kembali kepada kepemilikan harta, dan pada umumnya kepemilikan harta ini berada pada tangan kaum laki-laki. Ini secara umum, walaupun ada juga wanita yang Allah berikan keluasan rezeki. Bahkan Allah muliakan dia sebagai manusia yang bisa mengeluarkan zakat dan sedekah-sedekah dari tangannya yang telah Allah wajibkan, maupun sedekah-sedekah sunnah. Dan harta hasil bekerja ini, ya kan umumnya yang bekerja adalah pada dasarnya adalah kaum laki-laki. Di dalam Islam, tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki adalah dia keluar bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Ini tanggung jawab awalnya. Wanita tidak punya tanggung jawab untuk memberi makan kepada keluarga, untuk memberi makan kepada suaminya, untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tapi pemberian nafkah, tanggung jawab pemberian nafkah ini adalah bagi seorang lelaki. Makanya kenapa Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, ini adalah merupakan laki-laki yang kita bisa katakan sebagai pengecut. Sebelum datangnya laknat Allah kepada laki-laki tersebut yang membiarkan dan menelantarkan keluarganya tanpa nafkah. Apalagi umumnya kalau udah kawin lagi terus lupa kepada keluarganya yang pertama. Ini banyak kejadian, khususnya di masyarakat kita di Indonesia ini. Umumnya kalau kawin lagi, baik mungkin cerai atau apa dan lain sebagainya, ya kan, kemudian si suami sudah lupa, dia hanya memberikan kehidupan kepada keluarga yang baru. Kemudian tanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya yang bagi keluarga yang pertama diserahkan secara sepenuhnya kepada istrinya. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Anda berani melakukan, Anda harus berani bertanggung jawab. Karena tujuan syariat Islam berpoligami bukan hanya untuk bersenang-senang saja, jangan dilihat dari sisi senang-senangnya saja, tapi Anda harus lihat juga sisi tanggung jawab yang harus Anda berikan. Makanya Rasulullah katakan, seorang laki-laki yang berpoligami kemudian dia tidak bertanggung jawab, maka akan, atau tidak adil, maka akan datang nanti di hari akhir dalam keadaan tubuhnya miring, sebagai tanda bahwasanya dia itu sebagai orang yang dulunya tidak adil, dalam keadaan miring, tidak sempurna jalan. Makanya seorang muslim itu harus pandai, ya kan, merencanakan, ya kan, melihat ke depan, mengukur kemampuan dirinya
Bukan yang didahulukan itu adalah nafsunya sama sekali. Karena pernikahan itu tujuannya bukan hanya sekedar nafsu saja, tapi bagaimana seseorang membentuk sebuah keluarga muslim yang taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, seperti tadi disebutkan dalam hadis Nabi, kunci pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Kita tahu sholat adalah merupakan ibadah teragung, hadir setelah ikrar 2 kalimat syahadat. Dan sholat adalah merupakan satu-satunya ibadah yang tidak menerima alasan tidak mampu, wajib dikerjakan dalam keadaan apapun selama hayat masih dikandung badan dan akal masih bekerja baik. Sholat adalah pembatas antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku as-shalah. Batasan antara seorang laki-laki dengan perbuatan syirik dan kekufuran adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, jika menjaga sholat adalah merupakan sebuah kunci surga, maka sebaliknya menyia-nyiakan sholat adalah merupakan gerbang neraka. Hati-hati. Ketika para pendosa, pelaku perbuatan dosa dicampakkan ke dalam api neraka, mereka ditanya, mengapa atau apa sebab kalian ini tersungkur di dalam api neraka? Dan Allah abadikan percakapannya itu dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban pertama? Ciri-ciri pertama yang menyebabkan dia masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musalli. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk sebagai orang-orang yang mendirikan sholat ketika hidup di dunia. Walam naku nut'imul miskin, dan bukan termasuk sebagai orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, bisa bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, bahkan kami berbincang-bincang larut dalam perbincangan yang tujuannya batil bersama orang-orang yang membicarakannya, pembicaraannya nggak jelas, ngelantur, ghibah, menggunjing orang lain, memfitnah. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita dahulu mendustakan akan datangnya hari akhir, hatta atana al-yaqin, sampai datangnya kematian menjemput kita. Di situ dia melihat dengan secara jelas gamblang akan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, perkara menyanyiakan sholat ini tidak jarang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin secara umum dan kaum muslimat secara khusus, dan banyak alasan dan hal yang membuat mereka terjerumus kepada perbuatan tidak terpuji ini, melalaikan sholat apalagi meninggalkan sholat. Di antaranya mereka menyia-nyiakan sholat karena malas dan meremehkan tentang kemuliaan sholat ini. Ada yang terlalaikan karena kesibukan hidup, sibuk bekerja, atau ibu rumah tangga sibuk masak, sibuk mengurusi rumah tangga, sibuk mengurusi anak-anak dan suami, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya, arisan, sehingga ibadah terbengkalai. Padahal ibadah sholat ini tidak menerima alasan apapun yang bisa menjadikannya sebagai amalan yang kita sia-siakan, apalagi tidak kita tunaikan. Dan Allah telah memperingatkan kaum muslimin agar tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan termasuk mengingat Allah adalah dengan menunaikan sholat. Dan bahkan ini seperti tadi dikatakan, rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadat dalam rukun Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Anak nangis owek, ya kan, waktu sholat sudah hampir di penghujung akhir, kasihan saya susuin dulu. Kenapa sih menangis sebentar?
Bahkan ada penelitian juga, anak nangis itu ada bagusnya juga. Seperti olahraga. Kalau nggak pernah nangis malah diragukan ini. Kenapa nggak tadi ketika masih tidur dari awal melaksanakan sholat ketika pertama kali dikumandangkan adzan? Sekarang giliran sudah dekat waktu keluarnya, anak nangis, ya kan, setan jimit, biar nangis, nanti tak nyusuin dulu biar diam. Tidak ada alasan, kitanya yang membuat buat, padahal kesempatan ada dari tadi untuk menunaikan sholat. Istilah tanggung, pulang dari kerja capek, ya kan, setengah jam lagi masuk sholat asar, layak-layak tidur akhirnya bangunnya kapan? Isya. Setengah jam lagi, masa nggak sabar untuk menunggu datangnya waktu sholat? Gunakan kesempatan untuk membersihkan diri, mandi, ya kan, penampilannya segar, datang ke masjid, melaksanakan sholat, baru setelah itu istirahat. Tapi kalau kayak gitu nggak ngantuk, Ustaz, akhirnya hilang ngantuknya. Lebih baik hilang ngantuknya daripada nggak melaksanakan sholat dan kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menjaga sholat 5 waktu ini mencakup menjaga waktunya dalam artian melaksanakan sholat itu tepat waktu, dan ini adalah merupakan salah satu dari sebaik-baik amal seperti dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidak menundanya dan mengulur-ulur waktunya sampai habis keluar dari waktu ketentuan yang diwajibkan oleh Allah, atau bahkan membiarkannya dengan secara sengaja keluar dari waktunya tanpa kita menunaikan sholat. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri dari orang munafik atau sholatnya orang munafik. Dan seorang muslimah secara khusus tidak pantas untuk bermental munafik dalam ibadah sholat ini. Nah, menjaga sholat mencakup juga menjaga syarat-syarat, rukun-rukunnya, di mana sholat itu tidak sah tanpa syarat dan rukun ini. Menjaga kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya yang merupakan kesempurnaan dari pelaksanaan sholat kita. Semua itu menuntut seorang muslim dan muslimah untuk belajar, membekali diri dengan ilmu yang sahih tentang bagaimana sifat sholat Nabi Muhammad SAW, bagaimana tata cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa ilmu yang sahih tidak akan terwujud penjagaan sholat. Sebagaimana Imam Bukhari juga mengatakan dalam salah satu bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu dahulu sebelum berbicara dan beramal. Karena orang yang berilmu akan tahu bicara yang benar dan amal yang benar. Kemudian kunci yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu kunci surga. Lebih dari itu, surga tersedia sebuah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang dikenal dengan nama apa pintunya? Ar-Rayyan. Ini pintu khusus yang memang Allah sediakan bagi orang-orang yang suka berpuasa, dan akan dipersilahkan para shaimin, orang-orang yang di dunia suka berpuasa, untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Ini kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di samping puasa sebagai kunci surga juga, puasa ini adalah merupakan tameng dan pelindung dari api neraka, dan tameng pelindung dari perbuatan maksiat, tameng dari pintu neraka dan tameng pelindung dari perbuatan maksiat. Maka sudah seyogianya seorang muslimah ini harus menjaganya, dalam arti melaksanakannya dengan baik, memperhatikan syarat, rukun, dan pembatal-pembatalnya, karena tanpa mengetahui ini dia tidak mungkin akan berpuasa dengan baik dan tidak tahu bagaimana tata cara puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang muslimah juga harus memperhatikan perkara qadha dalam puasa Ramadan di hari-hari yang dia tinggalkan, karena mungkin ketika di dalam bulan puasa dia mendapatkan halangan, karena kan lain kalau laki-laki tidak ada halangan, tapi kalau wanita ada halangan, dan ketika berhalangan dia tidak bisa menunaikan ibadah puasa. Nah, tapi Allah berikan rukhsah untuk menggantinya pada bulan-bulan lain. Ini diperhatikan.
Jangan sampai ya kan, Ramadan berikutnya sudah hadir sementara dia belum melunasi puasa hutangnya. Diundur-undur, undur. Dan para suami pun sadar, ya kan, beri kesempatan istrinya untuk melaksanakan puasa dan ibadah yang wajib. Masa utang 5 hari aja nggak bisa dilunasi, mau puasa jangan, ya kan. Mau puasa lagi, mas saya mau puasa lagi, jangan. Nah ini nggak apa-apa kalau istri, nggak saya harus puasa, ini wajib. Kecuali yang sunnah harus izin kepada suami, tapi kalau yang wajib lakukan. Kalau nggak dikasih kesempatan, kenapa? Karena itu kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak ada alasan untuk ditinggalkannya. Dan jangan sampai terlupakan, terabaikan karena kesibukan hidup. Padahal ini adalah hutang yang jika tidak dilaksanakan maka seorang muslimah tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah berpuasa 1 bulan penuh. Dan selanjutnya dia gagal meraih kunci kedua dari kunci pintu masuk surga. Dan sikap berhati-hati dengan menyegerakan qadha adalah merupakan sikap yang bijak, karena penundaannya terkadang malah merepotkan dan menyulitkan, ya kan. Loncat-loncat akhirnya nggak taunya puasanya tinggal 4 hari lagi. Gimana membayarnya? Hutangnya belum lunas. Makanya itu usahakan untuk kalau ada kesempatan untuk disegerakan, segerakan. Lakukan membayar puasa. Nah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan, cerita tadi telah kita singgung, bahwa wanita merupakan penghuni api neraka yang paling besar, di mana Rasulullah bersabda, uritun nara fa'idha aktsaru ahlihan nisa, diperlihatkan kepadaku api neraka dan ternyata aku melihat ternyata penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Kemudian para sahabat pun bertanya, khususnya sahabat yang wanita, mengapa ya Rasulullah penghuninya paling banyak wanita? Dijawab oleh Rasulullah SAW, sebab yang menjadikan kenapa wanita paling banyak menjadi penghuni api neraka, yakfurnal ashir. Apa? Yakfurnal ashir. Yakfurna, kufur di sini maksudnya adalah yungkiru atau yungkirna ihsanahu. Al-ashir az-zawj, yaitu suka mengingkari kebaikan suami, menghilangkan kebaikan suami. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakfurnal ihsan, mengingkari kebaikan, karena makna kufur adalah sitr wa at-taghdiyah, menghalangi dan menutup, di mana seorang manusia itu dihalangi dan ditutup dari mengetahui kebenaran, mengetahui yang hak, perintah Allah dan Rasulnya. Yakfurnal ihsan, mengingkari, mengkufuri kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kata Rasulullah SAW. Ini yang banyak menyebabkan wanita masuk dalam api neraka. Rasulullah menjelaskan sebabnya, karena wanita sering kufur, mengingkari kebaikan keluarganya, suaminya khususnya, sering mengeluh. Jika suami melakukan kebaikan, berbuat baik kepada istri sepanjang umur, ahsanta ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu kesalahan pada suami, walaupun cuma sekali, satu kesalahan, apa kata Rasulullah? Ma ra'aitu minka khairan qat, kamu ini memang dasar, ya kan, nggak pernah berbuat baik, ya kan, nggak pernah kayak gini dan nggak pernah kayak gitu. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Nah, ini makanya harus berhati-hati, khususnya para wanita muslimah. Ingat nggak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar? Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dengan anaknya yang masih kecil, yang masih dalam susuan, dibawa kemana? Ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman, kering, walau tidak ada air dan tidak ada penghuni satupun di situ. Nabi Ibrahim bawa istrinya dengan dibekali
satu girbah, istilahnya apa, botol dari kulit itu, air dengan berapa butir korma. Tanpa berbicara Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya yang masih kecil, kemudian meninggalkan. Hajar pun mengikuti di belakang. Loh, kamu kok tinggalkan kami di sini? Di sini. Ibrahim dipanggil oleh Hajar. Mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Tidak ada penghuni, tidak ada bekal makanan, tumbuh-tumbuhan, sebuah lembah yang kosong sama sekali. Kamu tidak takut binatang buas yang akan menerkam aku dan anakmu? Engkau tinggalkan aku di sini? Terus Nabi Ibrahim berjalan. Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan aku di sini? Terus Hajar mengikuti. Ditanya lagi, wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan aku, kami, engkau dan anakmu, aku dan anakmu di sini? Kemudian Hajar sadar. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkanku di tempat ini? Baru ketika itu Nabi Ibrahim menengok dan menganggukkan kepalanya. Kata Hajar, kalau begitu pergilah. Allah tidak mungkin akan menyengsarakan kami kalau yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini adalah Allah. Antum lihat bagaimana tawakalnya seorang istri yang solehah, dan bagaimana dukungannya kepada suami yang soleh. Tinggalkan Ibrahim. Kalau Allah yang memerintahkanmu, tinggalkan. Allah tidak akan menyengsarakan kamu. Duduk dan mulailah yang akhirnya dikenal dengan Hajar ketika melihat anaknya sudah mulai menangis, ya kan, sedangkan bekal sudah mulai habis, dia butuh makan untuk menyusui biar air susunya keluar, lari-lari antara bukit Sofa dan Marwah. Barangkali ada orang yang bisa dimintai bantuan dan pertolongan. Sampai akhirnya Jibril turun, dan sedikit Hajar mendengar seperti ada seseorang, maka Hajar mengatakan kalau ingin menolong maka tampaklah, dan Jibril datang dengan sayapnya dan kemudian mengibaskan dan keluarlah air zam-zam, dan kemudian oleh Hajar dibendung sambil mengucapkan zam. Dan dikatakan dalam buku Sirah Nabawiyah Hadapah, dalam riwayat disebutkan kalau misalnya tidak dibendung maka dia akan mengaliri dunia, dan kita bisa melihat bagaimana mukjizatnya. Tidak pernah kering sumur. Perintah ketika datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, disongsong dengan penuh ketawakalan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail ketika sudah tumbuh dan menikah dan berkeluarga dengan istri yang pertamanya, kemudian datang Nabi Ibrahim mengunjungi, dan Ismail ketika itu dalam keadaan pergi, sedang mencari nafkah, berburu, cari nafkahnya dulu, berburu. Kemudian ditanya istrinya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Ya begini-begini aja, pas-pasan, mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau datang nanti suamimu, katakan kesetnya suruh diganti, daun pintunya suruh diganti. Datang Ismail, seorang nabi dengan seorang nabi, firasatnya kuat. Ada tamu yang datang tadi? Iya. Siapa? Orang tua. Menanyakan kami dengan keadaan keluarga kami dan menanyakan kamu. Terus kamu jawab apa? Ya saya jawab seperti apa adanya. Kita kehidupannya sulit, payah seperti ini, mengeluh. Apa pesan yang diberikan oleh orang tua tersebut? Kata Nabi Ismail, dia memerintahkan kita untuk menggantikan daun pintu rumahnya atau keset. Kata Ismail, itu adalah kanan. Sekarang kalau kata orang Saudi, enggalek roh ila bait abik. Ya kan, enggalek. Ya kan, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Kemudian datang lagi yang kedua kali, Ismail sudah menikah lagi ketika itu. Nabi Ibrahim pun menjenguk, tapi Ismail juga dalam keadaan tidak ada. Menghampiri istrinya, menanyakan bagaimana keadaan keluarganya, kehidupannya.
Yang pertama keluar dari mulutnya ucapan syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, Allah masih berikan keluasan rezeki, Allah masih berikan kemudahan kepada kami. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Bilang sama suamimu, pertahankan daun pintu ini. Apa? Keset ini pertahankan ini, ya kan? Perkokohkan. Datang Ismail menanyakan, tadi ada tamu, iya betul, orang siapa? Orang tua menanyakan keadaan kita, terus kamu jawab apa? Ya saya ucapkan saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya dapat seorang suami yang soleh, yang baik, kehidupan kami alhamdulillah pun. Apa pesan dia? Selalu mempertahankan daun pintu itu adalah jangan sampai, ya kan, wanita-wanita muslimah ini menjadi wanita-wanita yang durhaka. Jadilah wanita muslimah soleh, taat beribadah, dan bagaimana bisa mendukung suami dan keluarganya untuk menjadi manusia-manusia yang soleh, anak-anak yang soleh dan suami yang soleh. Ketika melihat suami yang melaksanakan ketaatan, dukung. Melaksanakan amal soleh, dukung suaminya untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jangan malah diajari biar perang sama kedua orang tuanya, ditusukin, ya kan? Ya kan, giliran orang tua suami mau ngasih tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua dan rapuh, ya kan, merelut mukanya. Giliran suaminya mau membantu salah satu anggota keluarganya yang kesusahan, yang mana sedekah kepada keluarga ini adalah merupakan yang terbesar, karena pahalanya dua, pahala silaturahmi dan sedekah, merengut mukanya. Terus apa jawabannya? Enak ya, punya kakak kaya, punya anak kaya, duitnya muncul terus. Padahal yang saya kirim ke kamu itu 3 juta tiap bulan dari Saudi sini, sedangkan yang saya kirim kepada orang tua saya cuma, ya kan, bukan 1 juta, bahkan cuma 300.000 yang saya kirim kepada orang tua saya, dan itu sudah mencukupi mereka, alhamdulillah. Dan mereka pun dengan penuh rasa malu mengatakan cukup, nggak ada orang tua yang mau ngemis kepada anaknya, bahkan merasa berbangga ketika anaknya berhasil, walaupun anaknya sama sekali tidak pernah kenal kepada mereka. Yang dikirim ke kamu 3 juta tiap bulan, ini yang dikirim ke orang tua saya 300.000, merenut. Allahu Akbar. Dukung suaminya. Ingat, ketika para wanita mendukung suaminya untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, ini adalah merupakan modal utama kelak nanti anak-anaknya akan berbakti kepada ibunya. Dan pendidikan penting yang tidak boleh dilalaikan, karena anak belajar melihat keadaan orang tuanya. Anak belajar dari suri tauladan yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapaknya. Ketika melihat bapaknya menjadi bapak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, gandeng ibunya ketika sakit, mengangkat ibunya, datang masuk ke rumahnya, dicium tangannya, dicium keningnya, ya kan? Umi, bagaimana keadaanmu? Bekhair, ada yang kurang. Anak itu melihat, belajar, akan tumbuh pada jiwa anak apa nih? Perasaan bangga. Abiku adalah abi yang, bapakku adalah bapak yang berbakti kepada kedua. Salju turun ke dalam hati, dilihat udah menyenangkan, bukan di depan pintu udah kata orang Jawa malang kerik ya, atau mergenggeng nunggu amplop. Kurang kemana ini? Banyak di permisalan dalam sinetron lagi. Mudah-mudahan lebih kenyataan nggak ada. Kenapa telat? Dan tidak bisa menerima. Kita bisa lihat bagaimana Khadijah
yang mendukung suaminya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan ketaatan dirinya, sumbangsih dalam ide, support yang diberikan kepada suaminya, bukan malah ngucuk-ngucuki, ya kan, buat panas suaminya, enggak, tapi ngademkan suaminya. Bagaimana bisa menenangkan suaminya? Itu yang dia dapat. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki. Insya Allah mudah-mudahan besok dapat yang lebih banyak. Insya Allah. Indah sekali doanya. Bukanlah kos sedikit kayak gini. Dilempar. Kemana gajinya kurang? Tapi bagaimana bisa menenangkan suaminya, memberi support sehingga besok paginya suaminya keluar dari rumah giat lagi cari nafkahnya. Dan yang keluar pertama kali dari lisannya adalah zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, syukur kepada Allah, karena dia kenal la in syakartum la azid, kalau saya bersyukur Allah akan tambah kenikmatannya. Wa idza amartaha ata'atka, apabila kamu memerintahkannya dia pun taat. Wa idza aqsamta 'alaiha abarratka, jika kamu bersumpah atasnya maka dia memenuhinya. Iya kan? Gak suka warna oranye, tapi kok suaminya suka warna ini, ya kan, misalnya untuk dipakai di hadapan sang suami. Walaupun saya nggak suka, kamu suka mas, tak pakai. Demi apa? Taat kepada. Belinya yang ini, apa ini? Suaminya udah senang-senang bawa hadiah, dilempar kentok. Alhamdulillah dibeli kan. Terima, syukur, alhamdulillah, terima kasih banyak atas semua, ya kan. Kalaupun tidak suka, tapi bagaimana bisa menyampaikan ketidaksukanya dengan cara yang indah kepada suaminya, dengan cara yang baik sampai dilus-lus kepalanya, ya kan. Kenapa? Ya, sebentar, sedikit lagi. Kemudian wa idza ghadibat anha hafizatka nafsaha wa malik, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik, dan jika kamu meninggalkannya maka dia menjaga pada dirimu dan hartamu. Jadi menjaga kehormatan berarti membentengi diri dari perkara-perkara yang mencoreng, merusak kehormatan, menodai dan menggugurkan kemuliaan dengan bersikap dan bertingkah laku dalam koridor dan tatanan syariat yang suci dan luhur ini. Dan menjaga kehormatan di zaman seperti sekarang ini dengan propaganda kepada kerusakan, perbuatan keji semakin meningkat dan menguat, seruan arus serangan yang ditujukan kepada wanita-wanita muslimah dengan agenda maksud yang terselubung dan tersembunyi semakin gencar dan bergelombang. Menjaga kehormatan, ya kan, di zaman seperti ini terasa seperti sesuatu yang demikian sulit dan berat, dan para penyeru, para jurkam yang terus mengajak kepada kerusakan, membidik wanita muslimah sebagai sasaran, ya kan, mereka memakai dan menggunakan segala cara, ya kan, untuk bisa meluluhkan wanita muslimah dan menggiurkan mereka dengan nama atau atas nama kemajuan, modernisasi, pemberdayaan, pengentasan, pembebasan, dan kedok-kedok palsu yang lainnya, yang ini semua adalah merupakan racun di balik kelembutan ular berbisa. Oleh karena itu seorang wanita di sini harus lebih jeli, cermat, ya kan, sehingga dia tidak termakan oleh rayuan gombal para serigala berbulu domba dan musang berbulu ayam. Hendaknya seorang muslimah tetap berpegang kepada aturan-aturan dan rambu-rambu Islam yang luhur lagi suci, karena di sanalah terkandung kebersihan dan kesucian diri. Hendaknya seorang muslimah menimbang dan mengukur setiap seruan, ajakan dengan timbangan dan ukuran syar'i syariat Islam yang baku dan menyeluruh. Hal ini agar dia selamat dan tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mentaati suami. Kita tahu mentaati suami merupakan lahan dan medan besar dan luas bagi seorang muslimah. Dan mentaati suami adalah merupakan
ladang ibadah bagi seorang wanita muslimah yang sesungguhnya setelah penghambaan kepada Allah itu taat kepada suami. Jadi seorang wanita sebelum nikah adalah Allah dan Rasulnya, kemudian kedua orang tuanya. Tapi setelah menikah serah terima antara bapak dengan dengan suami. Kalau mempelai laki maka Allah dan Rasulnya, suami, baru setelah itu kedua orang tuanya, karena dia akan hidup dengan suaminya. Dan ketaatan kepada suami adalah perintah setelah penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan ini tergambar dengan jelas melalui perintah Rasulullah SAW kepada istri agar bersujud kepada suaminya seandainya makhluk diperbolehkan bersujud kepada sesama makhluk. Seperti Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan atau diperbolehkan seorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kita semua istri-istri yang salihah yang bisa mendukung ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, istri-istri dan keturunan yang bisa menjadi penyenang hati bagi kita semua dan dijadikan orang-orang yang bertakwa sebagai imam bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.